udah kelihatan dulu. Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya Rise Up Store TV. Hari ini saya akan review ini. ada. Nah, oke guys, hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu hal yang berbeda. Ya. Udah belum pergi. Satu hal yang berbeda dari yang biasanya. Ganggu banget. Tapi ntar kayak kita terdapat banget ya. Gimana menurut Ini. Iya. Ini nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kira gitu. Oke, boleh saja. Oke baik. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya kita bahas tentang sepatu lari, sepatu walking shoes and training shoes. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Apakah itu? Check it out. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu buat sobat-sobat runners, sobat-sobat pelari. Di toko kita Rise Up Store masih tersedia yang namanya Yuza Evo. Ini Yuza Evo. Ada 4 warna merah, warna hijau, warna biru, dan warna hitam. Ada semua warna kita masih ada. Nah, untuk yang merah limited edition, stoknya tinggal sedikit lagi. Buat teman-teman yang mau, silahkan check out di toko kita, namanya Rise Up Store. Ada di 4 marketplace, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Kalau teman-teman mau pakai Blibli, kita juga ada di Blibli. Oke. Nah, untuk sepatu yang kedua, item yang kedua ini Haze Vision. Haze Vision ini ada 2 warna, abu biru dan hijau hitam. Masih ada stok, kecuali yang ini size 43-nya sudah habis. Size yang lain masih ready di toko kita. Oke, untuk ini Haze 1.5 kita masih ready. Ada 2 warna, hitam hijau neon, putih, dan biru dan oranye. Nah, untuk item yang ketiga ini nih, Futo, kita masih tersedia. Kalau yang ini limited edition, ini sudah sold out. Ini tinggal yang saya punya pribadi. Masih ada warna merah dan juga warna biru masih ready. Silahkan check out di toko kita. Oke guys, sekarang we are talking about kita akan berbicara tentang apa ini? Saya kenalkan dulu nih teman saya ini. Siapa namanya bro? Nama saya Saverinus. Iya. Ya, dia datang dari NTT. Bukan datang sih, udah lama lah ya. Dari NTT ke Medan, saya dari Medan. Oke, kita akan berbicara tentang satu hal. Ini kemarin tadinya nggak ada ide, tapi karena asik ngobrolnya kita ya udah saya bikin dulu untuk video tentang budaya NTT, about marriage. Kayaknya enak nih. Tentang pernikahan di NTT. Adatnya apa aja sih? Dan juga budgetnya berapa? Kalau misalnya saya dari Medan nih, ada kalau misalnya saya mau menikah, pokoknya ada beberapa adatnya yang saya harus ikuti. Yang pertama Marhata Sinamot, Marhata Sinamot. Marhata Sinamot itu jadi dari pihak laki-laki, keluarga laki-laki pergi ke pihak perempuan ngobrolin mahar ya. Marhata Sinamot itu berarti ngobrol tentang mahar. Terus yang kedua itu setelah Marhata Sinamot Mangalua itu kayak gimana? Ya, cowok dan cowoknya pergi ke keluarga cewek bawa ceweknya. Oh gitu. Iya. Kalau saya itu kayak wagal ya kayaknya. Oh, wagal ya? Kempu. Iya. Kempu ya. Oke. Baru setelah Mangalua ada yang disebut dengan Martupol. Martupol itu nanti dibawa di gereja seperti janji pranikah di gereja. Oh iya, emang di saya juga ada itu. Ada ya? Iya. Oke, sekarang kita bahas dari awal ya. Boleh. Nanti setelah Martupol di Batak itu nanti pesta pernikahan pemberkatan di gereja dan juga sekaligus adat-adatnya. Oke. Udah selesai di situ pesta. Nah, masalah biayanya, jangan ditanya, beda. Oke. Pokoknya mahal lah ya. Mahal, oke. Tapi sekarang kita bahas dulu untuk yang NTT-nya. Nanti kita bahas Medannya ya di video berikutnya. Sekarang kita akan bahas tentang NTT. Nah, ini bro, gimana NTT? Kalau dalam pernikahan
pernikahan apa ada Tapi yang- aku tanya dulu, secara kalau aku tanya sekarang, Iya. menurut berat-berat gak sih menikah di NTT? ya kalau Dari menurut sisi- saya sih berat ya, cuman bagaimana lagi karena adatnya loh, dari semuanya dari beratnya nenek di, moyang. beratnya di adatnya atau di biayanya? Kalau adatnya mungkin gak jadi masalah lah ya, Hmm. karena itu dari nenek moyang. Yang jadi beratnya ini di maharnya. Di maharnya ya? Iya. Oke. Tapi aku tanya dulu, Medan sama NTT bisa dibilang backgroundnya itu kan kita orang Kristen tuh Iya. nggak percaya. Tapi ada nggak sih misalnya adatnya itu yang bertentangan dengan agama? Ada Ada contohnya apa? kayak kalau misalnya pernikahan itu kan membawa ke gereja gitu. Enggak, maksudnya yang adat NTT itu yang seharusnya nggak boleh dilakukan oleh orang Kristen. Ada nggak sih? Oh biasanya kan kalau yang kayak gitu kan biasanya nih yang hamil di luar nikah gitu kan kayak gitu ya. Itu kan bukan adat. Kat. Oh, berarti kayaknya nggak ada kalau begitu. Nggak tahu deh. Nggak ada. Dulu orang Batak dulu ada. Kayak Cuman gimana? di reformasi, karena dalam orang Batak itu misalnya di ulos nih, pemberian ulos. Iya. Ulos itu orang percaya bahwa ulos itu pokoknya sampai sekarang ada orang yang bakar-bakar ulos nggak mau terima ulos. Bakar-bakar mas kayak gimana sih? Bang? Karena dia pikir itu pakai ulos itu adalah penyembahan berhala. Oh. Mm-mm. Kayaknya nggak ada di. Di NTT nggak ada ya? Nggak ada. Dan kayak bertentangan dengan iman itu nggak ada. Nggak ada. Bang. Kayaknya. Tapi itu tergantung pemikiran orang. Kalau saya nih orang Nah, Kristen ya di mungkin sih Medan nih, bisa. saya pakai ulos, saya nggak nganggap itu penyembahan berhala, Iya. karena itu bisa saya bilang sebagai fashion atau pelengkap untuk ada. Iya. Jadi nggak ada kepercayaan di dalamnya. Yang saya percaya hanya Tuhan Yesus. Iya, Bang. Itu kan tergantung dari kita pribadi masing-masing Iya, lah ya. oke. Tapi Berarti sebenarnya nggak ada. nggak apa-apa nih, nggak apa-apa nih. Oke, siap, lanjut. Berarti nggak ada ya di NTT ya yang agak bertentangan dengan ini ya, imannya. Nggak ada bang. Bagus dong. Oke, sekarang kita ke ibadah. Bukan ibadah. We are talking about acara pernikahan di NTT. Yang pertama apa? Kalau yang pertama kita itu kalau misalnya mau ambil si cewek nih, biasanya kita ke rumah si cewek untuk mempertemukan keluarga si laki-laki ini sama si perempuan gitu. Oh, berarti Awalnya keluarga laki-laki pergi ke keluarga perempuan. perempuan. Mhm. Mungkin kita membawa sesuatu kayak bir gitu, kalau nggak duit gitu. Bir itu harus Iya, ya? harus. Wow. Karena itu dia adatnya. Tapi kan dulu nggak ada bir. Dulu pakai Nah, itu kan pakai tuak ya. Harak. Kalau Iya. di NTT itu namanya apa? Tuak. Tuak juga. Namanya juga tuak. Tuak, iya. Oh, Medan banget oh. Kayak sama banget ya, Medan tuak. Tapi itu harus ya? Iya. Itu kan adatnya sih sebenarnya itu. Ah. Oke. Itu berarti itu ngobrolin apa tuh? Biasanya kan tentang maharnya gitu. Mahar Iya, berapa maharnya? berapa maharnya gitu. Soalnya dari beda-beda kampung itu pasti beda-beda permintaan maharnya gitu. Apalagi kalau si cewek ini derajatnya tinggi, kayak contohnya derajat tinggi ini kayak Pendidikannya udah ini ya, pendidikan udah sekolah tinggi, udah sekolah gitulah, udah kuliah yang jadi sarjana gitu. Tapi kalau misalnya nih, saya nih udah pengen menikah banget dengan dia, kita mau menikah banget, kita udah pokoknya udah sehidup semati lah. Tapi saya nggak punya duit cukup untuk yang ya cewek minta. Ya itu tergantung si Kesepakatan pihak bersama dia, ya? kesepakatan si Oh itu orang tuanya gitu. itu sebabnya dia datang dulu ke sini ya. Iya. Kita ngobrolin lah. Gimana Negosiasi. caranya dia lah ya. Negosiasi. Neng aja maharnya segini aja biar pesta jadi. Ah, itu juga Batak juga begitu. Oh, sama Medan juga. juga begitu. Itu namanya marata sinamot. Jadi kita apa namanya? Kalau orang Batak bilang kayak godang kayak laut dos niroas bawangnya saut. Apa itu? Artinya kalau kita sepakat Iya. jadi Oh. kesepakatan. Berarti kalau kita sepakat jadi gitu ya, enggak mandang lagi di maharnya ini kayak apa enggak ada pakai mahar ya? Mungkin terserah lah, maksudnya kalau misalnya cewek mau tahan di situ ya udah berarti nggak jadi. Oh. Tapi masa nggak jadi anak menikah gara-gara itu kan Iya sih, iya, nggak enak juga, maksudnya nggak elok juga. Oke, jangan lupa guys, ini sepatunya masih ready ya. Kita tetap di sini. Oke, ini bagus untuk lari
kita baru kemarin kita bikin videonya, ada di video sebelumnya, check out. Oke, setelah itu tadi itu istilahnya kalau di NTT menuju ke situ istilahnya ada istilah nggak sih itu nama Istilah kayak gimana maksudnya? keluarga cowok ke keluarga cewek itu ngobrolin itu. Kalau Batak dia sebutnya mengatasi nama. Nah, Kalau NTT bilang apa? Kalau itu kayaknya untuk minta persetujuan dari si keluarga si cewek ini. Dari si cewek, Iya. keluarga cewek. Gitu. Tapi nggak ada istilah ya? Nggak ada istilah sih sebenarnya. Oh. Kayaknya Ada mungkin kamu ada, iya lupa. mungkin ada, cuman saya nggak tahu. Kayak kalau nggak salah itu kayak bisa dibilang kempu ya. Kayak nggak salah. Oh, berarti kempu. itu udah masuk dalam kempu. Iya. Masuk dalam kegiatan kempu ya. Hmm. Nah, setelah itu mau ngobrolin itu, nah hari itu setelah itu apa lagi? Setelah kalau misalnya kan itu dia di kempu dulu, setelah kempu itu baru ke acara pernikahan gitu. Setelah dari acara pernikahan itu, Tapi yang tadi itu injak telur itu iya, yang keluar itu kayak itu masuk di kempu bang. masih dalam kempu. Iya, Oh, berarti kempu ini masih banyak ini kan. Banyak adatnya dia. Banyak Gitu. masih dalam Cuman kempu. saya kan anak-anak baru yang baru kemarin lah nggak ngerti dengan tentang adat ya. Baru Jadi, sejak kita cerita cerita. iya. Oke guys, berarti dia Belum dari- paham banget lah. langkah pertama itu keluarga cowok ke keluarga cewek. Nah setelah itu ada namanya acara injak telur. Tapi itu masih dalam acara kempu. Itu kegiatan pertama tadi keluarga cowok ke keluarga cewek. Yang kedua itu dalam kempu ini dia injak telur. Ngambil. Iya, kita jemput si cewek. Ah. Kita jemput si cewek bawa ke rumah adat kita gitu sih, ke rumah cowoknya ini. Mm-mm. Kita langsung bawa sama cowok. Iya, maksudnya itu tapi Oh. dalam jangka berapa hari atau berapa minggu gitu bertahan, ibarat kata ngasih nafas lah dia kayak gitu. Setelah itu kita jemput si cewek ini bawa ke rumah adat. Ada. Itu udah Terus- pakai adat. Iya, udah pakai pakaian adat tuh. Nah, pakaian adatnya apa sih? NTT. Dia itu kayak pakai, sini kan sebutan sarung ya, kalau di saya itu kain songke namanya, kain songke. Iya. Songke. Dan di sini juga banyak yang bilang peci, kalau di saya itu topi songke sebutannya, sama Oh, songke. sama persis Tapi dia. motifnya itu kayak mirip Batak kok. Oh, iya. Songke kan? Iya. Yang kayak mirip kayak ulos tau? Nah iya kayak gitu, banyak sih Motifnya dia kan? motifnya. Iya. Saya pernah lihat yang punya NTT. Yang Iya, biasa iya. di kayak ulos juga di sarung apa namanya? Nah selendang ada punya saya itu. Ada selendang juga. Iya. Oke. Ada agak mirip-mirip lah budaya sama kepercayaan di Medan sama NTT. Iya. Oke. Itu masih dalam kempu. Jadi dia jemput dari rumah cewek Iya. dijemput dari rumahnya ke rumah adat. Nah setelah di rumah adat ini apa yang mereka lakukan di rumah adat? Kalau nggak salah yang pertama itu pas di depan rumah adatnya itu kita sediain telurnya dua kalau nggak salah ya. Itu iya Harus dua nggak boleh iya lebih. dua iya, kayak kalau nggak salah nih mak, kalau nggak salah nih ini ada dua. Terus fungsinya telur ini buat diinjak sama si pelai laki-laki sama si perempuan gitu sebelum Mereka satu-satu. sebelum dia masuk ke dalam rumah adat gitu. Itu ada kepercayaan nggak sih di situ saat injak telur itu? Kepercayaan kayak Ada nggak yang mereka percaya kalau injak telur ini begini? nah itu dari adatnya ya, cuman kan nggak tahu, mungkin ada sejarahnya, cuman kan nggak tahu. Pasti ada unsur yang Iya, mereka benar. itu ya. Tapi mungkin kamu nggak Ya. percaya. Udah datang lagi anak-anak hari ini dia kids zaman now jadi dia terlalu tahu. Saya juga begitu. Oke, berarti injak telur masuk ke Rumah adat. rumah adat. Di rumah adat setelah masuk ngapain? Kalau kesana itu ada, pokoknya ada acara, cuma saya nggak tahu dah. Ada acaranya itu, cuman ada Guys, dia NTT tapi bukan kayak NTT, tujuan kafe. bener-bener NTT. Kawe lah, kawe. Jadi orang NTT harus dia nggak tahu ada tau. It's okay. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kalau misalnya itu udah selesai, setelah hari kemudiannya baru kita masuk ke jenjang pernikahan gitu. Langsung pernikahan? Ini jenjang Enggak ada pernikahan. tunangan? Itu udah masuk di situ bang, di Wagal itu. Oh berarti masuk apa rumah adat itu sekaligus
tunangannya. Iya, tunangan. Tukar cincin ada di situ. Iya, ada juga di situ. Bukannya biasanya pas pemberkatan nikah tukar cincin? Di Wagal ada kok. Bukan ada juga. Iya. Tukar cincin kan yang pakai adat gitu dia. Oh. Mungkin pas pemberkatan pakai lagi. Enggak tahu udah keren udah bingung gitu ya. Bisa jadi. Oke, berarti kalau misalnya di Batak itu namanya martupol. Martupol. Jadi martupol itu bukan tadi yang dibawa ke rumah adat itu, berarti itu mengalua kalau orang Batak. Jadi dia bawa ceweknya, tapi nggak langsung dibawa ke rumah cowok. Iya. Dia dikasih kalau nggak di rumah pendeta. Nggak boleh langsung tidur bareng. Oh, kalau di saya juga emang kayak gitu bang. Si cewek ini tergantung dari keluarga dia juga sih. Apakah si cewek ini pulang ke rumahnya dia sendiri atau di langsung ke rumah cowok juga nggak iya. apa-apa, tapi nggak bisa Nah, iya nggak bisa satu. bareng. Iya gitu loh. Ya, nggak boleh bareng. Iya. Harus jaga kekudusan sebelum diberkati. Iya. Nggak boleh kawin sebelum diberkati ya. Itu nggak boleh. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang menonton nggak boleh kawin sebelum diberkati. Ya, harus pernikahan kudus ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pacaran, so stay holy, holiness, tetap kudus ya. Oke, sama berarti ya. Sama berarti. Iya ada Sama iya. ya. Oke, setelah mertupol atau tunangan itu baru pesta pernikahan. Pernikahan. Iya. Gue tanya dulu, kalau misalnya pesta pernikahan di Flores itu pernikahan bisa sampai jam berapa sih kelarnya? Jamnya itu bisa selama 24 jam deh. Iya soalnya nih bang ya, dari pagi udah mulai rame-rame lah, udah pada ada yang mabuk gitu. ya gitu ya. Misalnya mabuk itu karena adatnya ya, bukan jangan nilai-nilai yang enggak gitu, emang karena adatnya gitu. Iya. Iya makanya bilang sering Oh, berarti gitu. malam sebelum pernikahan udah ada minum-minum gitu? Iya udah ada bang, bahkan Ya, udah ada. boleh bakar tuh. Ada tisaran gitu. Iya. Dia harus sama mempelai laki-laki dia mereka apa namanya? Udah mulai kumpul-kumpul lah ya. Udah kumpul mau minum-minum. Iya udah kayak Iya, gitu. dia minum arak anggur. Iya. Gitu ya. Tapi kalau Medan nggak tahu. Mungkin ada tapi nggak pernah saya tahu. Oh. Kayaknya nggak ada itu. Paling ya itu pas pernikahan itu bisa sampai malam kelarnya. Iya makanya saya bilang kan Jadi 24 jam dia. malam pertama itu nggak ngapa-ngapain. Iya Mungkin. emang. Karena udah kecapean. Malam gitu. Seru juga kayaknya bahas itu. Berarti itu bisa 24 jam sebelum pesta. Tersiksa banget cowoknya ya. Pengantinnya ya. Enggak maksudnya kan itu ikut minum-minum nggak sih sebelum hari pernikahan? Nggak boleh. si cowoknya enggak. Paling Dia enggak. cowoknya. Iya. Tapi dia traktir ya. Harus dia yang traktir. Iya. Itu kan tergantung si kalau misalnya si cowok ini orang punya ya dia harus jadi semua gitu. Dalam acara ini. Tuak itu harus. Iya tua kalau misalnya Wah. adat kita kan babi, potong babi, anjing. Udah. Asik, tapi enak juga ya. Iya. Karena itu saat sekali seumur hidup. Bah, udah pasti. Enggak. Saat yang nggak bisa dilewatkan begitu aja, karena itu akan terjadi satu sekali seumur hidup. Karena dalam pernikahan Kristen nggak boleh menikah dua kali, Dua kali. dan satu kali. Monogami jadi satu suami satu istri. Oke, pernikahan itu biasanya pemberkatan. Iya. Di acara pemberkatan apa nih? Biasanya biasalah ya di gereja. Pemberkatan gitu. Iya kayak gitu ya. Tukar cincin. Tukar cincin. Udah pulang itu, tapi itu nggak belum langsung pakaian adat kan gereja, Kalau masuk ke gereja itu udah pakai pakaian pengantin dia. kain pengantin ya. Iya. Belum pakaian adat kan, Belum. ribet toh. Iya emang. Cowok mah simpel, itu aja pakai. Ya udah pasti. tapi Flores beda lagi, cowok pakai tukar baju ada juga kan. Pakai pakaian adat. Misalnya nih, habis pemberkatan nih, apa namanya Pas pakaian pulang ke rumahnya gitu. mau pemberkatan dia pakaian pengantin kan, Iya. udah pulang ke rumah dia tukar lagi nggak baju cowoknya, Enggak sih. pakai jas itu aja. Iya, pakai jas. Tapi cewek ganti ya. Iya, kalau si cewek mah Kasihan cewek. Sama di Batak juga begitu. Habis dari baju. Tapi enggak dia. tergantung ini sih bang, kalau menurut saya sih mana tergantung dari si cewek ini apakah mau lanjut pakai itu aja atau mau Iya, ganti. benar. Iya. Tergantung. Tapi biasanya ganti kan. Iya biasanya sih Biasanya ganti. capek. Cuman ribet doang gitu ya.
Ya gitulah, tapi masih kekejar juga karena biasanya dia tukar baju itu, tukar pakaian itu pas acara makan. Kan pulang gereja tuh. Oh, pulang gereja, masuk ke rumah. Terus kalau itu Ada acara dikit lah. iya ada acara dikit lah di dalam rumah ya, cuman baru habis nggak itu tahu tadi. makan siang bersama. Iya, makan siang bersama. Di situ lah dia ganti-ganti baju. Berarti ya ganti-ganti baju, Makan. baru masuk ke Ada yang fullnya. iya, terus masuk Sama. ke apa sebutannya di sono Bang? Kalau di sono kema gitu, kema itu yang kayak buat acara rame lah, udah party ibaratnya. Gitu. Oh gitu. Iya, Acara party. party itu kayak udah acara mabuk tuh, goyang-goyang tuh, terus ada yang jabat tangan gitu buat si cewek ini. Apa sebutannya? Oh, ada spesifiknya apa? Maksudnya ada ngetin itu ngapain di pernikahan? Ada Di pernikahan itu kan kalau misalnya si pelai cewek sama si pelai cowok itu kan duduk di depan ya, di depan apa sih, panggung kalau salah. Nah, terus kita kan ada orang yang kursi pengantin lah. Iya, pengantin kan, kita bagi-bagi undangan tuh dari Tamu tamu datang itu jabat tangan. Terus si cewek apa, tamu-tamunya kalau misalnya udah makan nih, terus ada acara buat misalnya dari keluarga si cowok nih, nih khusus buat dia nih kursinya sama mejanya dia, mereka minumnya di sini. Oh gitu. Gitu. Tapi bisa dibilang kayak acara modern gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Acara pernikahan modern gitu kan? Iya. Habis pokoknya acaranya gitu doang. Iya, Gitu doang. iya. Resepsi gitu Nah. ya. Resepsi doang gitu ya. Paling kalau misalnya ada yang mau nari-nari ya datanglah ke ini ya, altar tempat menikah pengantin ya. Enggak, Joget sama bukan sama. menari di depan doang, Bang. Jadi ada ibarat kata ada acara bebasnya gitu, ada acara bebasnya. Sebutannya ada acara bebas gitu. Party. Party udah di situ, mabuk udah Itu gitu. yang joget. Asik udah. Oh gitu ya. Beda. Oh gitu. Nonton itu. Pokoknya ada yang kita pihak hula-hula, dia bilang kita menerima berkat, jadi hula-hula yang memberkati. Jadi cara tangannya juga beda. Kalau yang menerima berkat kan gini tuh, kalau yang kasih berkat gini. Beda ya? Iya. Kan kasih kan ngasih orang kan. Iya. Gini. Jadi yang ngasih berkat itu pihak tulang itu paman dari mama, saudara mama. Oh. Gitu. Jadi banyak acara nih, makanya sampai malam baru kelar. Nortor terus itu pengantin. Pasti capek oh. Buset. Mimpi. Pihak dari apa, kumpulan satu kampung, kumpulan marga, kumpulan gereja, kumpulan marga ini maksudnya dari pihak tulang, dari pihak Namboru, pihak anak, pihak Boru gitu kan. Masing-masing ini punya acara. Iya. Jadi pengantin kan ikut terus semua acara ini nih. Iya. Nonton terus, pegel loh. Sedih udah Capek. pasti dong. Malam pertama pasti gak dinikmatin mungkin. Udah kecapean ya. Udah kecapean lah itu. Bisa dipotong kan ya? Bisa dipotong, nah, boleh saja. Masih, gerah banget Bang. Gue juga. Saya juga gitu. Keringat ya? Karena di depan kamera. Enggak, karena nggak ada angin juga. Iya. Oke, tadi kita sudah berarti dari awal sampai akhir waktu pernikahan. Oke, yang terakhir. Apa ya? Biayanya. Kalau biayanya itu, dia itu sebutannya wagal, serah apa sih namanya, serahan maharnya gitu. Seserahannya. Iya, serahan maharnya. Kalau misalnya dikalkulasi nih dari total semua biaya untuk pesta, kira-kira habis berapa? Biaya pernikahan. Gede kali ya? Ada kali 100 juta lah, udah pasti 50 juta itu udah kelihatan itu, kalau minim itu 50 juta. Iya udah. Pokoknya jangan macam-macam lah kalau misalnya mau nikah sama orang NTT, hati-hati, mikir 2 kali, bahkan mikir panjang dulu. Sama Medan juga. Belum lagi kamu dikasih marga. Wah, kalau warga mah nggak tahu Bang. Jangan nanya. Medan Jangan kalau nanya misalnya warga. nikah sama orang Medan, Iya. ceweknya dikasih marga atau cowoknya yang bukan Batak tuh, misalnya nih saya Batak,
menikah sama yang bukan Batak dikasih marga, pesta lagi. Iya. Iya, harus kasih marga biar tahu posisinya nanti dia tulangnya siapa, berenya siapa, sematuanya siapa. Berarti itu fungsi marga ya? Iya, fungsi marga. Jadi kita kalau misalnya ada satu pesta nih, kita marga ini, marga A, posisi kita sebagai apa terhadap marga B. Oh iya benar. Nah, posisi misalnya posisi tulang duduknya di mana, Iya. posisi anak duduknya di mana, Dimana itu? posisi boru duduknya di mana, gitu. Nggak boleh sembarangan. Pokoknya masuk ke Batak itu lumayan ribet. Oke. Untuk biaya pernikahannya agak mahal sih, tapi jangan khawatir, ini murah kalau yang Benar. bicara dengan ini. Nggak sebanding harga biaya pernikahan dengan ini. Masa kamu biaya nikah sanggup, beli ini nggak sanggup? benar. So, check out sekarang di toko kita, Rizal Store. HZ Vision hanya 1.5, Foto Excel, dan User Evo. Dan masih banyak lagi item-item yang lain, produk 910. Produk 910. Ini sepatu ori. Harga di kita lebih terjangkau. Yakin, lebih terjangkau daripada bahkan di official store-nya. Jadi, jangan khawatir, di Rizal Store barang kita original dan harganya paling terjangkau. Oke, sekarang nih dari semua kita berbincang tadi, saya mau ada sesuatu yang orang belajar dari kita nih, dari yang kita bahas tentang pernikahan. Nah, di pernikahan Batak ada namanya itu martupol. Nah, martupol ini di sebelum konfirmasi segala sesuatu lah sebelum Berarti itu pernikahan. kayak penutupan ya gitu. Bukan kayak konseling pranikah sebelum pemberkatan. Apakah si cowok masih ada hubungan lain dengan cewek yang lain, atau cewek masih ada hubungan dengan yang cowok Iya. lain. Jadi dia harus jelasin dulu, jangan nanti pas waktu pemberkatan ada yang datang menuntut, dia belum kelar dengan saya. Malu tau? Bener juga ya. Gereja harus tanggung jawab di situ. Kalau di NTT ada nggak? Mungkin ada, cuma kurang tahu. Iya. Dan juga tadi yang kita bahas apa sih? Di Wagal perserahan mahar. Bukan yang moralnya tadi. Ayo lupa nih. Oke. Nah, di di Kristen di dalam gereja, orang yang sudah hamil Di luar nikah gitu. tadi yang kamu alasan itu apa sih yang dia bilang? Oh kalau Cewek bisa. jadi murah, cowok. Oh iya, dia bilang dia bilang tadi karena biaya mahal itu, biaya pernikahan itu mahal. Ada Iya. cowok yang curang, ya udah di Ambilin dulu gitu lah ya. sebenarnya gitu. nggak boleh, jangan ditiru, jangan. Iya. Itu hal yang tidak baik. Tapi ada kejadiannya. Iya banyak sih ada lah yang kejadian yang Karena mungkin mereka udah sehati mau menikah, tapi karena maharnya mungkin orang tua cewek nuntutnya terlalu tinggi gitu ya. ya cowok nggak sanggup, jadi ya cowok maunya bersama dengan dia, dan mereka juga mungkin sepakat. Iya. Jadi Makanya dia melakukan sesuatu yang Iya. buruk ya jatuhnya. jadi dia melakukan sesuatu yang buruk supaya dapat restunya. Ya mau tidak mau dia harus direstuin. Tapi nggak boleh diberkati di gereja kalau yang seperti itu. Gereja harus tegas. Iya emang. Nggak boleh. Malu tahu kalau begitu. Tapi alangkah baik jangan lah. Jangan, nggak boleh, itu dilarang. Itu berdosa sebenarnya. Itu nggak boleh diberkati di gereja, cuman biasanya itu diduakan di rumah, nggak dibawa ke gereja. Jadi nggak didoain di gereja itu. Tetap didoain sama pendeta, tapi itu di rumah. Karena itu konsekuensi sosial yang harus ditanggung. Berarti itu dia ada situ. Kalau di saya enggak ya atau gimana ya? Itu udah aturan gereja. Iya emang. Kalau yang sudah hamil, Iya. baru mau menikah, itu peneguhan nikah doang, bukan pemberkatan. Tapi ada di kampung saya itu kayak gitu. Tapi dia udah punya anak, tapi dia nikah di gereja juga. Bisa. Iya gimana tuh ceritanya?
itu bukan pemberkatan namanya, itu peneguhan. Iya mungkin sih, cuman nggak tahu udah sebutan. Peneguhan itu, dan kalau misalnya dibakar nggak diadakan itu. Oh. Hanya peneguhan itu. Malu. Iya emang malu aduh gimana ya. Bikin dosanya sebentar tapi bahannya itu ditanggungnya seumur hidup bro. Jadi buat teman-teman jangan lakukan yang ya hidup benar lah. Jadi, karena bukan cuma dia doang yang malu, orang tua bahkan ya gitu ya. Dari adat juga dia udah nggak, maksudnya walaupun Udah dia melanggar akhirnya, ya. akhirnya mereka bisa diterima juga, tapi udah kayak nggak normal Iya. lagi kan gitu. beda sih rasanya ya. Beda lah. Iya. Kita kalau misalnya kita melakukan satu kesalahan, deketin orang yang benar juga kita merasa terintimidasi. Nah. Sayangnya beda loh gitu. Jadi buat teman-teman sarannya jangan melakukan itu di luar pernikahan. Jadi buat yang masih pacaran ya stay kudus lah, jaga hubungan pacaran yang sehat. Ya pegangan tangan boleh lah. Tapi jangan pegang-pegang yang lain. Oke, itu tentang pernikahan di NTT. Jadi yang pertama tadi acara lamaran. Iya. Kedua kempu. Ketiga Masuk pernikahan. Baru wagal. Wagal. Oh kita belum ngobrol wagal ya? Iya, Wagal belum. itu apa? Wagal itu kayak perserahan mahar gitu kayak itu. Jadi perserahan mahar ini, jadi si keluarga si cowok ini yang satu kampung ini ya, kita ke rumah si cewek gitu. Kita ke rumah si cewek bawa duit sama babi, karena babinya ada deh, bawa babi. Harus beras. babi ya? Iya. Harus bawa babi. Iya, harus babi yang mungkin Berapa ekor? Mungkin 2-3 lah ya. 3 ekor gede-gede. Gede, harganya 5 juta. Weh, biayanya mahal loh. Belum lagi apa? Belum kempu, belum pernikahan, wagal. 3 kali acara loh. Wah, berat. Banget. Oke, wagal ini pokoknya sebenarnya itu acara itu bisa dibilang biar cowok yang nanggung gitu kan. Iya. Dibawa ke pihak cewek. Iya. Tapi pasti juga cewek mempersiapkan yang dari mereka juga kan ya, buat makan. Ya itu tergantung dia bang, kalau misalnya orang tuanya yang baik lah ya, pasti ya bantu dikit lah gitu. Tapi kebanyakan ya persiapan itu kan dari si cowoknya ya. Misalnya dari beras, dari babi itu disediain sama dia. Jadi sampai di sana tinggal masak doang kan. Kita masak sendiri ya beras, babi Mereka buat lauk ya. Mereka cuma mau ngolah doang. Iya, ibaratnya kayak gitu. Tapi waktu mereka dari rumah cowok itu playing musik gak sih, maksudnya mainkan musik gak sih? Iya main musik. Tarian. Kalau tarian sih kan ya nggak ada deh, paling buat Paling kayak pesta-pesta gitu iya, ya. pesta dong. Ada mau lagi? Iya udah pasti dong. Soalnya di adat sono bang, acara dikit pun ya mau. Udah keren ya. udah pasti. Astaga. Bahkan di sana udah masuk kelas 1 SMP udah kenal namanya mabuk. Karena apa? Adatnya. Makanya jangan salahin anak NTT yang misalnya udah pada kecil udah pada keras. Minum tua. Karena gitu ajaran di sana udah gimana ya? Udah Keras lah. adat ya. Adatnya udah keras gitu juga ya. Nah itu dia. Sebenarnya itu kan adat. Tapi kalau misalnya ikut firman Tuhan, boleh nggak mabuk-mabukan? Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh kan? Iya, cuman karena kita ikutin adat gitu. Adat ini udah gimana? Ya, udah terlekat di hati jatuhnya. Janganlah kamu mabuk oleh Nah itu dia. Mungkin untuk acara minum tok itu boleh, Iya. tapi jangan sampai mabuk. Iya sih. Jangan sampai mabuk. Bener. Itu nggak salah. Itu kayak adat Batak. Maksudnya dulu itu kan buatan nenek moyang tuh, Iya. yang nggak percaya Tuhan, ya adatnya begitu. Tapi kita sekarang udah percaya Tuhan, adopsi adat, tapi kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Nah, kalau itu bertentangan dengan Tuhan, kita reformasi aja. Jangan dibuang, tapi dibaharui. Iya benar. Nggak apa-apa minum tuak, tapi jangan mabuk. Tuhan nggak bilang janganlah kamu minum tuak. Iya benar. Janganlah kamu mabuk oleh tuak. Tua. Jadi fokusnya di apa? Di mabuknya, nggak boleh mabuk. Masih mabuk nggak?
Nah, kalau di kayaknya sini gua di sini pertama minum ya. soalnya di sana ada tuh bang ya, acara tamat sekolah aja udah minum bang. Maksudnya, Bapak, soalnya di sana itu gimana ya bang? Tamat SMA aja yang bikin acara party gimana itu? Acara sambut baru aja acara party, acara mabuk. Itu dia susah untuk meninggalkan adatnya. Iya. Itu tapi harus Harus. diperbaharui. Bukan meninggalkan adatnya, tapi Nah, memperbaharui. nah kalau itu mungkin. Minum boleh, tapi jangan mabuk, jangan sampai mabuk. Saya pernah waktu SD juga dulu sering minum tuh apa? Kita udah capek-capek kerja di kebun. Iya, benar. Apa namanya cangkol, badan pegel kan? Pegel Minum banget. tuh enak tau. Wah, enak Minum banget tuh buat enak. tidur. Enak, tidurnya enak banget, tapi nggak mabuk. Iya, benar. Karena itu bisa jadi obat juga tuaknya. Ngilangin apa ya? Ngilangin suntuk, bukan suntuk sih. Pikiran mah kita yang kontrol ya. Iya. Tapi kalau tenaga, Ngilangin kalau berat kita apa? lagi Kayak kecapean lah Iya. kayak gitu. kita capek minum tuak enak tau. Apalagi kalau misalnya kita lagi nyanyi minum tuak itu Wah, powernya udah. tuh powernya naik banget kayaknya udah puas banget. Tapi catatannya jangan mabuk. Dan jangan lupa beli ini nih, tetap kita mau promo sepatu. Di akhir apa maksudnya dari semua ini kita hanya promo ini. Jadi kita apa namanya bahan doang untuk kita ngobrol dulu biar nggak terlalu tegang. Biasanya ngomongin material sepatu karena udah semua dibahas tentang material sepatu, jadi kita bahas tentang sesuatu yang lain, tapi kita masih tetap promo ini, masih kasih tahu teman-teman runners, ini masih tersedia di toko kita. Hari ini tanggal 20 tanggal 19 ya? 19 Desember mau Natal, ini diskon gede-gedean. Kemarin 12 ada free ongkir, tapi sekarang diskonnya gede-gedean. Jadi cek out di toko kita, Rise Up Store TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya lebih semangat lagi bikin video. Thank you. Oke. Aduh,